Selamat datang di channel Misteri Angka, saluran khusus bagi para pemain angka-angka. Bagi Anda yang suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan notifikasinya agar channel ini terus berkembang lagi. Dan bagi Anda yang tidak suka, mohon agar tidak membuli atau abaikan saja saluran ini. Para pemirsa sekalian, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman unik dan mistis waktu ketika dulu dalam pencarian angka-angka jitu, baik yang saya alami sendiri termasuk daripada pengalaman orang lain juga. Tentunya ini adalah hiburan semata, bukan untuk membanggakan diri saya pribadi atau membuka aib saya dan narasumber yang lain. Harapan saya juga tentunya tontonan ini jangan sampai ditiru atau diikuti apabila tidak ada guru ataupun pendamping yang bertanggung jawab. Ini untuk menjaga agar kita tidak sampai tersesat atau terjadi hal-hal di luar dugaan yang bisa berakibat fatal untuk keselamatan kita. Baik, kita langsung kepada cerita. Kisah ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Bermula ketika kala itu saya dan teman saya bernama sebut saja Ek ya, sering mengalami song dalam permainan angka-angka ya. Pada waktu itu yang lagi booming atau lagi ngetren hanya pasaran SGP ya. Nah, teman saya ini adalah teman satu kerjaan dan teman satu hobi ya. Dan kemana-mana saya selalu bersama dia ya. Jadi kalau mau masang, kalau dia ada duit ya pakai duit dia dulu, kalau saya yang ada duit ya pakai duit saya dulu, sebaliknya gitu. Jadi saling mana yang ada ya, tidak ada perhitungan ya. Jadi sangat CS sekali ya, bahkan sampai kayak saudara lah gitulah. Nah, saking songnya itu saya dan teman saya itu sama-sama satu nasib guys, sama-sama satu nasibnya ya. Barang-barang yang kita punya ini tuh sama-sama ludes ya, baik itu yang terjual, sebagian tergadai, belum lagi pendapatan di pekerjaan itu kita minus, ditambah lagi dengan hutang-hutang di luar ya, termasuk rentenir guys. Bahkan rentenir yang berbunga 200% pun kita berani mengambilnya guys ya. Nah, kita alamin seperti itu ya. Nah, singkat cerita, setelah mengalami seperti itu ya, berhari-hari, berminggu-minggu kita tiap kesempatan, nggak siang nggak malam kita ditagih terus ya. Belum pekerjaan yang terbengkalai, belum kebutuhan kita dituntut seperti itu. Mau nggak mau kita harus mencari jalan alternatif ya, untuk bagaimana mencari uang ya, dengan singkat seperti itu guys. Nah, tapi nyatanya song terus ya, song dan song selalu. Cara apapun kita sudah lakukan ya, baik pakai teknik rumus dalam mencari angka ya kan, atau tanya-tanya kepada orang pintar, orang tua ya, seperti itu ya, tapi tetap saja hasilnya nihil. Nah, diputuskanlah saya dan teman saya ini untuk mencari angka sendiri. Jadi berdua ya, intinya mencari angka di mana tempat yang angker lah seperti itu. Nah, diputuskanlah tempat angker tersebut di sebuah sendang atau telaga guys ya. Di tempat saya kebetulan ada ya, nggak jauh ya, kurang lebih 10 kilo ya dari tempat saya pada waktu itu. Ada sebuah tempat angker ya, sebuah telaga atau sendang dalam bahasa Jawa di situ. Yang menurut cerita turun temurun tuh peninggalan dari kerajaan zaman dahulu ya guys. Di situ airnya sangat jernih ya, tetapi untuk kedalaman itu tidak bisa ditebak guys. Kedalamannya berapa ratus meter nggak bisa ditebak. Memang airnya sangat jernih dan kita
bisa melihat ke dalam dasarnya, tapi untuk diukur kedalamannya itu nggak bisa guys. Dan anehnya di situ ada beberapa ekor ikan saja yang hidup di situ. Ikannya itu berwarna hitam, dan mungkin kalau kita cari namanya di Google pasti tidak ada guys. Saya yakin itu tidak ketemu namanya ikan itu ya, air tawar itu. Dan ikan itu tidak boleh diapa-apakan atau dimakan atau dipelihara guys, dan itu pantangan ya. Singkat cerita, saya dan teman saya berangkat pada hari, saya ingat hari Jumat ya, atau malam Sabtu ya. Itu pun berangkat dengan keadaan 1% pun uang tidak ada guys. Bahkan sudah 2 hari sama sekali tidak merokok guys ya. Intinya sangat pahit ya pada waktu itu, karena barang-barang apalagi yang sudah tidak ada yang untuk dijual ataupun digade ya, tidak ada lagi guys. Nah, ke tempat tersebut pun meminjam motor pada teman yang motornya nganggur ya. Akhirnya dengan sedikit berat hati teman saya itu meminjamkan lah ya, dengan perjanjian jam 6 pagi harus dikembalikan. Oke, saya mengiyakan ya, jam 6 saya kembalikan ya. Kita berangkat jam 11 malam guys, dengan tanpa ada sangu ya, bekal apapun ya, duit sepeser pun nggak ada ya kan. Kita nekat berangkat. Nah, di tengah perjalanan guys, hujan lebat guys, hujan lebat, tahu-tahu hujan lebat ya. Kita berhenti sejenak ya, tapi baju saya dan teman saya ini basah guys. Mau gak mau, daripada basah kedinginan, tetap aja lanjutkan, saya bilang begitu kan. Akhirnya kami berdua pun melanjutkan ke tempat tujuan ya, ke tempat sendang tersebut. Dan nyampe di sana hujan mulai agak sedikit reda guys. Nah, kondisi baju basah, lapar ya guys, tidak ada rokok ya, kami udah pasrah guys. Pada waktu itu pikiran kita, saya dan teman saya itu udah pasrah berdua itu ya. Di tempat tersebut ya, jalannya untuk masuk ke lokasi tersebut susah guys. Untuk motor saja sangat berat ya, licin seperti itu, dan tidak ada jalan untuk motor ya, karena jalannya jalan setapak saja ya itu. Akhirnya parkir motor nggak jauh dari tempat tersebut, yang penting bisa kelihatan aman ya, meskipun gelap seperti itu ya. Kita berjalan ke tempat tersebut ya, sambil berjalan tempat tersebut ya, tidak henti-hentinya berdoa lah ya guys, saya dan teman saya itu. Nah, memasuki area tersebut guys, yang jelas jangan ditanya masalah hal-hal mistis apa ya kan, yang bulu merinding lah, yang mencium bau aroma apalah, yang ada suara-suara aneh pun ya kita sudah alamin gitu guys itu. Nah, kita tetap nekat saja, meskipun kita berdua tetap saja mengalami hal-hal seperti itu. Nah, di tempat tersebut, setibanya di tempat tersebut ya, tidak ada tempat untuk berteduh guys. Saung ataupun gubuk itu tidak ada, yang ada hanya pelataran saja. Hanya ada tempat duduk yang terbuat dari bambu-bambu yang disusun seperti itu aja guys. Nah, di situ kita tidak ngapa-ngapain, tidak melakukan hal-hal aneh, tidak ada yang saya lakukan dan teman saya itu tidak ada. Hanya ya niatan memang untuk bersemedi guys, bersemedi atau menyepi lah ya, atau paling tidak merenung untuk menghindari daripada masalah-masalah yang ada gitu loh. Nah, nggak lama kemudian guys, saya dan teman saya itu, di saat saya dan teman saya itu melakukan bersemedi seperti itu ya, ada mendengar suara kodok guys, suara kodok yang awalnya seperti itu ya, tapi lambat laun dia bertambah
nyaring ya, bertambah dekat seperti itu guys. Dan aneh, atau agak aneh lah gitulah, kedengarannya agak aneh gitu. Nah, tahu-tahu tiba-tiba ada sebuah kodok melompat di depan kami, melompat-lompat ya. Jadi jarak kira-kira 1-2 meter lah, itu ada sebuah benda atau binatang ya, tapi itu nyata kodok, meskipun penglihatan penerangan di tempat tersebut tidak ada lampu, tidak ada cahaya, tapi masih ada cahaya bulan guys, terang ya, cahaya bulan kalau di hutan masih kelihatan lah ya, kalau masih bulan purnama ya, meskipun gelap gulita di situ, hewan atau benda apapun yang bergerak itu pasti kelihatan gitu guys. Nah, itu nyata seekor kodok, dan itu bisa dipastikan itu seekor kodok ya, melompat-lompat ya, dan berbunyi gitu. Ya bunyinya kodok memang, karena kodok ya guys. Nah, nggak lama lagi kodok itu diam di tempat kami duduk gitu ya. Dia itu diam agak lama, tetapi badannya lama kelamaan membesar guys. Dari sebesar kodok yang sebesar kepalan tangan, dia berubah sebesar kucing ya. Ini kucing apa kodok? Teman saya sampai juga heran, ini kodok yang tadinya kecil kok besar, ini kodok apa, kucing atau musang, kita enggak. Tapi dia bersuara kodok gitu loh ya. Itu saya dan teman saya mulai udah agak merasakan aneh gitu, atau agak cemas sedikit ya. Ya udahlah, biarin aja, mungkin ini hanya penunggu, mungkin ini adalah penunggu dari tempat ini. Sebelumnya kita sudah atau mengeluk salam atau memberi salam di tempat tersebut guys, agar untuk menghormati lah ya, dan tentunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga lah ya. Ya sudah, tetapi lama kelamaan kita amatin kodok itu atau membesar lagi guys. Dari sebesar kucing, dia berubah membesar jadi seekor kambing guys, sebesar kambing lah pokoknya. Nah bayangkan lah, teman saya udah mulai panik itu guys, saya juga merasa mulai khawatir, ini macan, ini kambing, ini apa, atau kodok gitu loh. Kok ini binatang apa, suaranya kodok tapi sebesar kambing kan gitu guys. Tapi memang kelihatan sama-sama itu kambing, kodok gitu, tapi besarnya lihat matanya 2 di depan, terus mulutnya seperti itu, kakinya seperti itu, kodok guys, tapi besarnya sebesar kambing. Nah, teman saya udah mulai was-was ya, udah mulai ancang-ancang dia mau ngajak pergi ya. Saya tahan, kamu jangan pergi, saya bilang gitu kan. Ya udah, lanjutkan saja semedimu, lanjutkan, saya juga melanjutkan semedi saya bilang gitu kan. Oke, sepakat begitu. Tetapi lama kemudian kodok ini yang di depan kami ini bersuara agak besar lagi guys, suaranya agak ngeri guys. Dan begitu kami buka mata guys, di depan kami terlihat kodok itu sebesar mobil guys, sebesar mobil sedan atau mobil minibus lah seperti itu guys. Di situ kami kagetnya setengah mati. Bahkan teman saya ini ancang-ancang udah mau pergi, dia beranjak seperti itu. Saya tahan, saya tarik tangannya dan saya pegang tali belakang celananya guys, agar dia tidak lari. Karena kalau lari bahaya juga guys, takutnya salah jalan, dia masuk ke dalam telaga lalu mati. Siapa yang bertanggung jawab? Saya pegang guys, daripada mati konyol mending udah diam aja, saya bilang begitu. Hanya teman saya berada di belakang saya, pindah di belakang saya karena memang dia takut ya kan. Ya saya sedikit memang was-was sih, baru pertama kali atau seumur umur lihat penampakan yang seperti ini, kodok di depan sebesar mobil. Bayangkan lah,
dia ini mau makan kita, mau memakan atau menelan hidup, mau makan mentah-mentah atau mendorong kita ke dalam sendang atau telaga. Pikiran saya begitu guys. Kalau dimakan mentah-mentah nggak mungkin ini kodok jadi-jadian, nggak mungkin kodok ternyata ini. Tapi kalau dia mendorong kita ke telaga, mungkin bisa, kemungkinan. Pikiran saya begitu. Tapi saya tetap melanjutkan bersemedi dan membaca amalan-amalan yang saya punyai lah ya guys. Intinya seperti itulah. Ya sudah, saya pasrah saja. Teman saya tetap berada di belakang saya, dan nggak berapa lama suara kodok tersebut sudah nggak ada guys. Dan saya memberanikan diri membuka mata. Ternyata memang benar-benar penampakan kodok yang besar tadi sudah tidak ada. Dan kemudian saya mengeluarkan HP terlihat jam menunjukkan hampir jam 4 pagi guys. Dan saya memutuskan untuk segera beranjak saja ya, atau meninggalkan tempat tersebut. Saya dan teman saya akhirnya berjalan balik ke tempat motor tadi parkir ya, dan akhirnya pulang guys. Sampai di rumah sekitar jam 5 ya, jam 5 pagi. Lalu saya mengembalikan motor yang saya pinjam tersebut. Nah, teman saya kemudian menginap ya, atau tidur di tempat saya. Lalu kami berdua bangun sekitar siang ya, jam 1 jam 2 ya, karena hari Sabtu libur ya. Kebetulan hari itu libur ya, karena memang badan kami capek ya, semalaman mengalami hal itu. Kita kelelahan tidur ya, tahu-tahu bangun jam sekitar jam 1 siang guys, jam 1 siang. Lalu saya membuat kopi sama teman saya bilang, kira-kira kamu ada feeling berapa ini? Nah, itu kodok itu gimana semalam? Ya itulah angkanya yang diberi. Lah, angka berapa? Nggak ada angka kok. Itulah kodok itu angkanya berapa? Saya bilang begitu kan. Kodok 24. Ya udah, itu yang angka yang harus dibeli, dipasang. Akhirnya saya dan teman saya mencari uang ya, karena memang tidak ada uang guys. 1.000 perak pun nggak ada guys. Akhirnya mencari uang dengan menjual sepatu guys. Sepatu yang teman saya punya itu dia baru beli ya, dibeli dengan atau dijual dengan harga cuman 20.000 guys. Padahal belinya katanya sekitar 200.000 ya, sekitar 100 atau 200.000 lah. Tetapi karena dia menjual ya, cuma dihargai 20.000 meskipun baru guys. Dan uang itulah yang dibuat masang. Ternyata guys, benar-benar keluarnya kodok guys, 24 ya, saya ingat betul keluarnya 24 pada waktu itu ya. Dan itulah rezeki ya, atau pemberian mungkin dari penunggu tempat tersebut ya, atau nggak tahu lah, atau rezeki saya dan teman saya, rezekinya memang kali 20.000 guys. Ya cukuplah untuk makan beberapa hari ke depan, dan barang-barang yang lain yang telah kami jual itu bisa terbeli lagi guys. Ya, itu saja sedikit pengalaman pribadi ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih telah menyimak, menonton video ini. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah pengalaman mistis lainnya. Tetap di channel Misteri Angka.